Peran bekas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam pusaran 3 kasus korupsi tidak main-main. Ia tersangkut tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum. Pelanggaran tersebut diduga dilakukannya ketika menangani perkara korupsi PT Asabri, pengadaan batubara PLN, dan Krakatau Steel. Inisial FA diumumkan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Inspektur Jenderal Toto Suharyanto pada Sabtu 11 Juli 2026. Toto menyebut 2 inisial yang menjadi tersangka dalam 3 kasus korupsi itu, yakni FA dan DR. FA diketahui sebagai Febri Adriansyah yang baru saja mundur dari jabatan sebagai Jampitsus. Hingga Minggu 12 Juli 2026 siang, Febri belum ditahan terkait kasus ini. Adapun DR adalah Don Rito, pihak swasta yang ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026. Siapakah sosok Febri Adriansyah? Febri adalah jaksa yang menjabat sebagai Jampitsus Kejagung selama 4 tahun, yakni sejak 6 Januari 2022 hingga 11 Juli 2026. Ia mengakhiri masa jabatannya setelah kasus korupsi yang ditangani Polri bergulir kencang dan menyeret namanya. Sebelum mundur, ia sempat memberikan keterangan pers pada 10 Juli 2026 yang berisi bantahan atas keterlibatannya dalam kasus ini. Tak lama berselang, pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, lewat keterangan video mengumumkan bahwa Febri mengundurkan diri. Adapun pihak Polri bergerak cepat setelah Febri mundur. Penetapan Febri sebagai tersangka hanya berselang sekitar 12 jam setelah Kejagung mengumumkan pengunduran diri Febri dari jabatan Jampitsus. Setelah menetapkan tersangka, Polri langsung melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Dalam karirnya, Febri membongkar sejumlah kasus. Pada 2020, Febri pernah membongkar kasus asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Di tahun yang sama, ia juga pernah menggerebek kasus gratifikasi pencabutan Red Notice Joko Chandra. Memasuki 2021, Kejaksaan Agung membongkar kasus mega korupsi PT Asabri. Tahun 2022, Febri pernah terlibat menangani beberapa kasus besar, salah satunya kasus mafia minyak goreng atau ekspor CPO. Jampitsus juga menangani korupsi Chromebook Kemendikbudristek yang menyeret mantan Menteri Nadiem Anwar Makarim, serta tata niaga komoditas timah PT Timah pada 2024 dengan nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan mencapai 271 triliun rupiah. Febri juga ikut menangani kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sewaktu meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada 10 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh birokrat, tentara, polisi, dan jaksa untuk mengintrospeksi diri dan membenahi institusi masing-masing. Petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Selain memberikan peringatan ini, Presiden seharusnya menunjukkan sikap yang tegas terhadap penyelenggara negara yang melakukan korupsi, termasuk melindungi korupsi. Aparat seharusnya bekerja sama memberantas korupsi. Jika masih ada korupsi di negeri ini, program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Rakyat tidak sejahtera seperti dijanjikan Presiden.